Sudah. Baik. Jadi adzan termasuk syiar di antara syiar-syiar agama Islam yang bisa mengusir setan. Makanya disebutkan dalam hadis, kalau ada adzan, maka setan itu apa? Kabur sampai terkentut-kentut. Nanti setelah selesai adzan, dia kembali lagi menggoda anak Adam yang lagi sholat sunnah sampai komat. Kalau ada komat, nanti dia kabur lagi sampai terkentut-kentut lagi. Kalau udah selesai komat, dia balik lagi menggoda anak Adam yang lagi sholat fardu. Ya, makanya kita ketika sholat banyak gangguan ya, banyak gangguan karena digoda oleh setan yang sebelumnya nggak ingat. Kalau udah sholat, jadi ingat, ya, ingat kompornya belum dimatiin, ingat, ya, kalau ada WA yang belum dibales, semuanya diingatkan, ya. Nah, dan setan dan adzan ayyul ahwat wal ummahat ini mengandung kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat ya iman, ajakan kepada kebaikan. Oleh karenanya kalimat-kalimat adzan ini sangat agung sekali. Nah, permasalahannya, apakah adzan dan qomat juga disyariatkan untuk wanita, ataukah ini khusus hanya untuk kaum pria saja? Satu sisi, menurut kaidah yang sudah kita sampaikan, bahwa dalam masalah hukum agama tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan, kecuali apabila ada dalil yang membedakan. Berdasarkan dalil, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu adalah saudaranya kaum laki-laki. Tapi sisi yang lain, Islam menganjurkan kepada kaum wanita untuk ya tidak melakukan suara mereka, memerdukan suara mereka, karena suara para wanita itu bisa menjadi fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Janganlah kalian melakukan atau memerdukan suara kalian, karena dikhawatirkan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit tergoda olehnya. Dari sini ya timbul permasalahan, apakah disyariatkan adzan dan qomat untuk kaum wanita juga ataukah tidak? Karena satu sisi tidak ada perbedaan hukum antara laki dan perempuan, tapi sisi yang lain Islam menganjurkan kepada wanita itu untuk tidak tampil, ya, lebih tersembunyi, lebih bagus. Nah, ada perselisihan di kalangan masalah ini, di dalam masalah ini, tetapi pendapat yang kuat bahwa kaum wanita tidak ada kewajiban untuk adzan dan qomat, bahkan haram bagi mereka apabila mengeraskan suara kemudian didengar oleh kaum pria. Ya, nggak ada adzan atau qomat seperti itu, tidak disyariatkan bagi kaum pria, kaum wanita, apalagi kalau pakai mikrofon, gitu ya. Makanya tidak dinukil bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita di zamannya untuk mengumandangkan adzan atau qomat. Hanya saja kalau untuk pribadi, ya, misalkan dia sholat sendiri di rumahnya atau di komunitas wanita tersendiri yang tidak didengar oleh kaum pria, maka hal ini diperbolehkan. Ya, sebagaimana dinukil dari Imam Ahmad bahwasanya beliau pernah ditanya, apakah boleh seorang wanita adzan dan qomat tapi untuk kalangan sendiri saja, tidak didengar oleh pria? Maka beliau mengatakan, Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal itu. Lalu beliau menjawab, apakah saya melarang dari orang berzikir kepada Allah SWT? Karena adzan itu termasuk bagian dari zikir. Jadi, ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini.
ya, yaitu kalau azan dan qomatnya didengar oleh para pria, apalagi pakai mikrofon, maka ini tidak boleh ya bagi wanita. Alasannya apa? Karena ya suara wanita itu bisa menimbulkan apa? Fitnah tadi. Wala tahdha'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ya, apalagi tujuan utama dari azan adalah untuk pemberitahuan kepada manusia untuk sholat ya ke masjid. Sedangkan wanita ya hukum asalnya yang lebih baik sholatnya di mana? Di rumah. Ya, boleh dia ke masjid, tapi yang paling utama adalah di rumah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita hamba Allah SWT ke masjid, tetapi rumah mereka lebih utama bagi mereka. Yang kedua, tidak dinukil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau menganjurkan kepada kaum wanita untuk adzan dan qomat. Ya, seandainya hal itu disyariatkan bagi wanita juga, tentu ada penukilannya. Ya, tentu ada penukilannya. Dan yang ketiga, dengan cara seperti ini kita bisa menggabungkan beberapa athar, karena sebagian athar mengatakan dilarang wanita, tapi di sisi yang lain ada beberapa athar yang membolehkan, seperti tadi yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Kesimpulannya, apakah adzan dan qomat disyariatkan bagi wanita juga? Diperinci. Jika maksudnya adalah adzan dan qomat ya yang didengar oleh kaum pria, maka ini tidak disyariatkan, bahkan hukumnya haram. Karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Tetapi apabila untuk kalangan sendiri, untuk dia sendiri ketika di rumah, atau untuk wanita sendiri, ya mungkin ada misalkan pondok pesantren ahwat misalkan, atau komunitas ahwat, ya dia ingin sholat berjamaah sendiri, ya tidak didengar oleh kaum pria, maka ini apa? Boleh. Ya, boleh untuk adzan dan qomat khusus mereka. Baik. Berikutnya, masalah yang ketujuh, sholat laki-laki bersampingan dengan wanita. Sahkah? Mungkin pernah baca atau pernah dengar berita di salah satu pondok Jawa Barat juga ya dulu ya, bahwa pas sholat Idul Fitri kalau tidak salah, itu ada yang sholatnya laki sama apa? Perempuan. Dan terkadang ini juga terjadi di Masjidil Haram ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang padat ya, sehingga kadang-kadang shaf laki-laki bersampingan dengan perempuan. Apakah diperbolehkan shaf laki-laki dengan perempuan bersampingan seperti itu? Baik. Jawabannya, hukum asalnya, dan ini adalah sunnah Nabi SAW yang berjalan sejak zaman Nabi SAW, bahwa shaf wanita adalah di belakang kaum laki-laki. Hukum asalnya, shaf wanita dalam sholat itu adalah di belakang kaum laki-laki. Ya, berdasarkan hadis Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW ziarah ke rumahnya dan saat itu ada neneknya, maka beliau mengatakan, sofaftu wal yatima wara'ahu. Aku dan seorang anak yatim bersof di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, dan ya nenek sofnya di belakang kami. Padahal sebenarnya ini cucu sama neneknya ya. Artinya mahram atau tidak? Mahram.
Tapi ternyata apa? Tetap walaupun dia nenek yang mahram, tetap ditaruhnya di belakang. Oleh karenanya, para akhwat, ini faedah penting. Jadi walaupun sama mahram kita, jangan kemudian di sampingnya. Mentang-mentang suaminya sendiri misalkan, udah suami sendiri aja kok. Akhirnya apa? Ya, sampingan. Ya, benar atau tidak soft seperti itu? Tidak. Kalau kita bermakmum kepada suami atau anak, walaupun itu mahram kita, soft kita bagi wanita itu di belakang. Di belakangnya kaum ya pria. Bahkan walaupun itu mahram kita, bahkan walaupun itu hanya seseorang. Padahal kalau laki-laki ya, kalau makmumnya itu cuma satu orang, maka dia sejajar. Tapi kalau misalkan makmumnya adalah perempuan, walaupun itu adalah imamnya adalah suaminya sendiri atau imamnya adalah anaknya sendiri yang itu mahram, tetap tempatnya adalah di belakang. Ya, ini faedah bagi para akhwat ya. Baik. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah saf yang paling belakang. Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling jelek adalah saf yang paling depan. Kenapa? Karena berarti dia semakin dekat dengan lawan jenis. Semakin dia dekat dengan lawan jenis, berarti semakin rentan dengan fitnah. Makanya laki-laki yang paling jelek adalah yang paling belakang. Kalau perempuan yang paling jelek adalah yang paling depan. Karena apa? Semakin dekat dengan lawan jenis. Dan dalam kaidah syariat ada kaidah sadduz dzari'ah, membendung segala hal yang menjurus kepada kemaksiatan, kemungkaran. Bayangkan, ya, ini ketika sholat, ketika di masjid, orang mungkin pikirannya untuk ibadah, nggak aneh-aneh. Tapi itu saja ditutup rapat-rapat oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai campur baur antara laki dengan perempuan. Apalagi kalau di tempat yang lain. Apalagi jika tidak dalam kondisi sholat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau sudah bercampur antara laki dengan perempuan, ya seperti kata para ulama, ya seperti kayu dan api apabila bertemu. Yaitu apa? Bisa menyalakan api, ya, fitnah. Jadi pada dasarnya soft wanita itu adalah di belakang soft pria. Tapi bagaimana kalau di sampingnya? Ya, boleh apa tidak? Diperinci. Kalau dia bersoftnya itu di samping dan ada hijabnya, ada apa? Hijab itu pembatas gitu ya. Ada hijabnya, pembatasnya, maka ini tidak mengapa. Misal di sebagian masjid itu bukan seperti ini modelnya. Yang depan laki-laki, yang belakang perempuan. Walaupun ini yang lebih utama, model seperti ini, yang kayak masjid sekarang ini, yang laki-laki di depan, kemudian yang perempuan di belakang, itu yang paling utama. Tapi kalau misalkan mungkin karena sempit atau karena pintunya satu misalkan, akhirnya dibikin separuh begini. Separuh sebelah kanan untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan. Tapi ada hijabnya. Ada hijab di tengahnya. Boleh apa tidak? Boleh. Karena sudah ada apa? Pemisahnya. Sudah ada hijabnya. Ya. Baik. Yang menjadi masalah adalah apabila tidak ada hijab. Ya, seperti yang kejadian waktu itu, sholat Idul Fitri, itu kan nggak ada hijabnya itu ya.
laki perempuan sampingnya, ya maka ini tidak boleh. Kalau tidak ada hijabnya bercampur seperti itu maka tidak boleh. Ya, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Seperti di Masjidil Haram kadang-kadang ada kejadian seperti itu, tapi karena kondisi darurat. Ya, kondisi darurat karena sulit diatur gitu ya. Karena orang banyak. Maka kaidahnya boleh sebab darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Baik. Kalau memang tidak ada hijabnya, tadi kita sampaikan tidak boleh. Namun, apakah sah sholatnya atau tidak? Jawabannya, jumhur ulama mengatakan sholatnya tetap sah. Hanya saja salah dan berdosa karena tadi tidak ada hijabnya, tidak ada pemisahnya, dan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, yang pertama bahwa hukum asalnya soft wanita itu di belakang soft pria, bahkan walaupun mahramnya sendiri. Yang kedua, jika wanita bersoft dengan pria di sampingnya, tapi ada hijabnya, ada pembatasnya, maka hukumnya boleh, karena sudah ada pemisah. Yang ketiga, jika bersoft di sampingnya pria, tapi tidak ada hijabnya, maka hukumnya haram, nggak boleh. Yang keempat, apabila dia bersoft di sampingnya pria tanpa hijab, maka sholatnya tetap sah walaupun berdosa. Karena tidak semuanya yang menyelisih sunnah itu membatalkan. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Misalkan ada orang misalkan sholat pria ini ya. Kalau ada seorang pria sholat dia pakai kalung emas, ya gunakan kalung emas misalkan, atau pakai anting-anting misalkan. Boleh nggak laki-laki pakai anting-anting? Nggak boleh. Boleh nggak pakai kalung, apalagi kalau emas? Nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada orang sholat dia pakai kalung emas atau pakai anting-anting, sah nggak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena itu tidak ada kaitannya dengan syarat sahnya sholat. Ya, yang tidak sah itu kalau misalkan dia sholat tapi nggak berwudu, nah itu nggak sah. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Ya, baik, jelas ya Bu ya, insya Allah. Berikutnya masalah yang ke-8, wanita sholat sambil menyusui, boleh nggak? Nih kadang-kadang terutama kalau lagi punya apa? Bayi, apalagi kalau bayinya apa? Rewel, nangis, ditinggal sholat, nangis. Tapi kalau dikasih air susu apa? Diam. Nah, masalahnya terkadang ada seorang ibu ketika tengah sholat, anaknya nangis. Ya, kalau nunggu sampai selesai malah nggak tenang nanti malahan ya. Kalau nyusui, sholat sambil nyusui, takutnya nggak boleh. Ya, bagaimana sebenarnya hukum wanita sholat sambil menyusui? Boleh nggak kira-kira? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan kalau ya seorang wanita sholat kemudian dia ingin menyusui anaknya, maka hendaknya dia membatalkan sholatnya. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan kalau memang darurat maka tidak apa-apa. Dan berkata Abu Thawr,
jika tidak terbuka atau tidak tersingkap, ya, maka sholatnya sah. Dengan demikian, para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wanita ketika dalam sholat, boleh nggak dia menyusui atau tidak ketika bayinya nangis? Maka dilihat kondisinya. Ya, bisa dilihat kondisinya. Kalau dia kondisinya ketika misalkan sholat di masjid misalkan, ya, yang kalau dia menyusui di tengah sholat tersebut, khawatirnya tersingkap auratnya, dilihat oleh orang lain, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya. Namun, apabila dia sholatnya itu di rumah misalkan, ya, di rumah, ya, aman dari tersingkapnya aurat, maka hukum asalnya adalah tidak mengapa sholat sambil nyusui anaknya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau sudah diem lagi berarti dilanjutkan lagi apa? Sholatnya. Tidak mengapa seperti itu. Ini termasuk gerakan yang boleh. Berarti jawabannya adalah diperinci keadaannya, dilihat dari situasinya. Kalau situasinya, kalau memang di masjid dikhawatirkan nanti terbuka auratnya ketika dia menyusui anaknya, apalagi kalau di sana ada kaum pria misalkan, maka sebaiknya dia apa? Membatalkan, ya, sholatnya, agar dia lebih fokus untuk menyusui anaknya daripada nanti malah ganggu, nangis, jerat-jerit, ganggu yang lain. Tapi kalau seandainya, ya, sekiranya aman dari tersingkapnya aurat, terlebih kalau misalkan kalau sholatnya di dalam rumah, kan yang paling afdal bagi wanita itu sholatnya di dalam rumah, ya, maka tidak mengapa bagi dia untuk sholat sambil menyusui, ya, jika aman dari tersingkapnya aurat. Ini termasuk gerakan yang boleh di dalam sholat, karena untuk suatu buah kebutuhan. Dan sebagai faedah, para akhwat, ummahat, para ulama kita menyebutkan bahwa gerakan di dalam sholat itu ada 5 macam. Ya, gerakan di dalam sholat itu ada 5 macam. Yang pertama, gerakan yang hukumnya wajib. Kalau dia melakukan gerakan tersebut untuk sesuatu yang wajib di dalam sholat. Contoh, misalkan kalau ada orang masuk masjid kemudian menghadapnya salah, bukan ke kiblat. Misalkan dia membelakangi kiblat, keliru. Dikiranya kiblatnya di sana, misalkan, ya, ternyata keliru. Akhirnya ada orang yang menegur, ya, maaf, kiblatnya keliru, yang benar sana. Boleh nggak dia bergerak ketika tengah sholat tersebut, ya, ke arah kiblat? Boleh, bahkan hukumnya wajib. Kenapa? Karena sholat menghadap kiblat itu hukumnya adalah wajib, rukun di dalam sholat, bahkan syarat dalam sholat. Baik. Yang kedua, gerakan yang hukumnya adalah sunnah. Gerakan yang hukumnya adalah sunnah. Apa gerakan yang hukumnya sunnah itu? Yaitu kalau dia melakukan gerakan untuk sesuatu yang hukumnya sunnah. Misalkan dia bergerak maju untuk mendekat kepada sutra. Atau bila misalkan soft depannya kosong, ada yang batal misalkan, akhirnya dia maju untuk mengisi kekosongan tersebut. Maka berjalan untuk mengisi soft yang kosong tadi hukumnya sunnah.
Ya, karena jumhur ulama mengatakan sholat mendekat kepada sutra atau mengisi kekosongan dalam shaf hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, ada gerakan yang hukumnya haram, yaitu gerakan yang banyak dan terus menerus. Gerakan yang banyak dan terus menerus. Dan patokannya, kalau ada orang yang melihatnya melakukan gerakan yang banyak dan terus menerus tersebut, dia akan mengira tidak lagi dalam sholat, tidak dalam keadaan sholat. Contoh, misalkan ada orang ketika sholat mainan HP, bikin status, balesin WA, ya. Orang mengira dia tidak lagi dalam sholat, maka gerakan tersebut hukumnya haram, ya, karena banyak dan terus menerus. Baik, yang keempat, ya, gerakan yang hukumnya adalah makruh. Gerakan yang hukumnya adalah makruh, yaitu gerakan yang banyak tanpa kebutuhan, tapi tidak terus menerus. Contoh, farqatul asabi', kata para ulama, membunyikan telapak tangan. Apa bahasa Sundanya? Farqatul asabi', membunyikan tangan. Tertekan kalau orang Jawa bilang. Tahu ya? Ya, ini jadi ini dibunyiin ini, kertek abal-abal. Nah, kadang lehernya, habis itu kakinya, habis itu pinggangnya. Nah, ini mau sholat apa mau olahraga gitu ya. Nah, itu termasuk apa tadi? Masuk bagian yang makruh. Atau sholat sambil mainan jerawat. Nah, mencetin jerawat, ya, ini tidak ada kebutuhan. Kan bisa nanti setelah sholat, ya, ngapain pas sholat gitu. Baik, yang berapa? Kelima, gerakan yang mubah, yaitu gerakan yang, ya, banyak tapi ada kebutuhan. Maka ini tidak mengapa. Contoh, misalkan kalau ketika sholat terus digigit nyamuk, akhirnya dia usir nyamuk tersebut, ya, boleh apa tidak? Boleh. Atau gatal, ya, boleh nggak nggaruk? Boleh. Tapi tadi, ya, karena kebutuhan, berarti jangan banyak-banyak, jangan terus-menerus. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, gitar terus, jangan. Ya, tapi sesuai kebutuhan saja. Ya, sesuai kebutuhan saja. Baik, itu macam-macam gerakan di dalam sholat yang disebutkan oleh para ulama. Berikutnya, yang ke-9. Samakah sifat sholat wanita dan pria? yakni tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Apakah ada perbedaan antara tata cara atau sifat sholat kaum pria dengan kaum wanita? Hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi pendapat yang kuat, tidak ada perbedaan antara tata cara atau sifat sholat laki-laki dan wanita. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya kaum pria. Dan berdasarkan keumuman hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli,
Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini ditujukan untuk kaum pria dan ditujukan juga untuk kaum wanita. Siapa yang membedakan antara tata cara sholat laki-laki dan sholat perempuan, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil. Karena secara kaidah apa? Tidak ada perbedaan. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan. Kalau ada dalilnya baru kita bedakan. Seperti misalkan masalah akikoh. Ya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Itu ada dalilnya. Ya, kalau laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, kalau perempuan ya tidak wajib berjamaah di masjid, bahkan yang lebih utama adalah di rumah. Ada dalil yang membedakannya. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih utama bagi mereka. Kalau tidak ada dalil yang membedakan, berarti hukum asalnya apa? Sama. Ya. Dengan demikian, maka pendapat yang lebih kuat, tidak ada perbedaan antara tata cara sholat laki-laki dengan tata cara sholat perempuan. Siapa yang membedakan, maka dia dituntut mendatangkan dalil. Betul, ada sebagian para ulama yang membedakan, yaitu dalam tata cara mengangkat tangan dan dalam tata cara sujud. Tetapi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Seperti misalkan hadis yang berkaitan tentang sujudnya wanita. Idza sajadtuma fadhumma ba'dal lahmi ilal ard fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Apabila kalian berdua wahai wanita sujud, maka rapatkanlah sebagian daging ke tanah biar menutupi bagian dadanya. Karena wanita dalam hal itu tidak sama dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan direnggangkan. Kalau wanita ya lebih menutupi ke area dadanya. Tapi hadis ini pun tidak sahih. Andaikan hadis ini sahih, tentu kita terima untuk pembedaan antara laki dan perempuan. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya lemah. Ya, kalau hadisnya tidak sahih, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena tidak ada dalil yang sahih, maka kembali kepada kaidah asal. Apa kaidah asalnya? Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ya. Nah, berikutnya masalah yang ke-10. Puasa ketika hamil. Berbahayakah? Baik. Pada dasarnya, seorang wanita seperti juga kaum pria wajib untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan jika tidak ada uzur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib bagi kaum laki-laki dan juga bagi perempuan, bagi mereka yang tidak memiliki apa? Uzur. Nah, bagaimana kalau wanita tersebut hamil atau menyusui? Ya. Apakah ini adalah sebuah uzur yang membolehkan seorang wanita untuk tidak berpuasa? Baik. Pada dasarnya, akhwat, menurut riset kedokteran, secara umum, wanita apabila hamil dan menyusui, itu tidak membahayakan kalau dia apa? Kalau dia berpuasa, secara umum. Secara umum, menurut riset kedokteran, bahwa wanita hamil atau menyusui apabila dia berpuasa itu tidak berbahaya. Ya. Ini secara umum. Tapi mungkin bagi beberapa individu orang, mungkin karena dia lemah atau karena sakit-sakitan, sehingga apa? Bisa membahayakan kondisinya atau kondisi janinnya. Tapi secara umum tidak membahayakan. Oleh karenanya sebaiknya bagi para wanita, bagi para akhwat, apabila dia hamil atau menyusui ketika bulan Ramadan, hendaknya konsultasi kepada
dokter yang terpercaya. Ya, kalau seandainya dia berpuasa itu tidak membahayakan bagi dirinya dan bagi janinnya, sebaiknya tetap berpuasa. Kalau tidak membahayakan, karena itu hukum asalnya seperti itu. Ya, baik. Tapi kalau seandainya dia memilih untuk tidak berpuasa, boleh apa tidak? Boleh. Karena termasuk rukhsah keringanan yang diberikan oleh agama Islam ya bagi kaum wanita untuk tidak berpuasa adalah apabila dia hamil dan menyusui. Ya. Terutama kalau jika itu memberatkan dirinya. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allaha wada'a as-shauma 'anil hamili wal murdi'." Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Jadi kalau memang itu dirasa memberatkan baginya, boleh. Tapi kalau seandainya misalkan dia kuat dan dia memilih untuk dia berpuasa, itu lebih utama ya, supaya tidak ada tanggungan. Tapi kalau seandainya dia memilih untuk tidak berpuasa, dia memilih untuk mengambil rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Ya, karena itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja masalahnya kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, ya, apakah dia berkewajiban untuk mengqadha, membayar puasa di waktu yang lain, ataukah dia membayar fidyah, ataukah dua-duanya, qadha dan fidyah? Ini tiga pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan apa? Kewajibannya adalah mengqadha saja. Karena kondisi wanita hamil dan menyusui itu mirip seperti orang yang sakit dan musafir, safar. Yakni orang yang sakit dan safar, kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, boleh kan ya? Boleh. Tapi dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh bagi dia untuk membayarnya, mengqadhanya di waktu yang lain. Ya, kenapa? Karena orang sakit nanti bisa sembuh. Ketika dia sembuh, dia bisa bayar. Orang musafir nanti dia nggak safar terus kan? Dia kapan selesai dari safarnya, dia bisa untuk mengqadha. Baik. Dan pendapat yang kedua mengatakan kewajibannya adalah fidyah. Kenapa? Karena disamakan seperti orang tua lanjut usia yang tidak punya kesempatan lagi untuk mengqadha. Misalkan nih, ada kakek-kakek, nenek-nenek, dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Mengqadha atau membayar fidyah? Bayar fidyah. Kalau dia mengqadha, kapan mengqadhanya? Dia nggak mungkin muda lagi, ya kan? Nah, akhirnya membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Nah, wanita hamil dan menyusui, sebagian ulama mengatakan fidyah. Karena kondisinya seperti orang yang lanjut usia tadi. Dia nggak punya kesempatan lagi untuk apa? Mengqadha. Karena kalau dia nunggu mengqadha kapan? Orang sekarang hamil, nanti mungkin tahun depan nyusui, tahun depan lagi hamil lagi, tahun depan lagi nyusui lagi. Nggak punya waktu untuk mengqadha. Sehingga mereka mengatakan kewajibannya adalah fidyah. Jelas ya di sini akar permasalahannya. Baik. Pendapat yang ketiga mengatakan dua-duanya. Qadha iya, fidyah juga iya. Jadi double. Ini sebagai kehati-hatian kata mereka. Baik. Dan ini masalah fikih yang diperselisihkan para ulama secara panjang ya. Secara panjang, masing-masing tadi ada argumennya. Yang penting bagi kita dalam masalah ini adalah mengambil yang paling
mendekati kepada kebenaran dan pendapat yang lebih kuat. Ya, walaupun kalau itu ditanyakan kepada saya, yang lebih hati-hati adalah mengqadha. Yang lebih hati-hati adalah mengqadha. Ya, pertama karena ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, ini lebih hati-hati. Karena hukum asalnya seorang itu punya kewajiban berpuasa. Ya, supaya tidak meremehkan. Sebagian para akhwat ummahat meremehkan, udahlah enak fidyah aja. Padahal sebenarnya mampu dia untuk berpuasa. Ya. Nah, kemudian juga ya, sebenarnya seorang wanita itu punya waktu untuk mengqadha. Berbeda kalau memang dia tidak punya waktu untuk mengqadha, itu lain lagi. Kalau kondisinya seperti tadi, tiap tahun hamil misalnya, dan berat bagi dia untuk berpuasa. Mungkin kalau kondisinya seperti itu, baru kita bisa mengatakan sebaiknya dia adalah membayar fidyah. Tapi kalau misalkan, kan tidak semua wanita seperti itu. Sebagian wanita, ya, mungkin tahun ini misalkan hamil, ya, tahun depan mungkin enggak. Sehingga punya waktu untuk apa? Mengqadha. Artinya, selagi kita bisa untuk mengqadha, maka itu lebih utama. Ya, karena sejatinya bayar fidyah itu bagi mereka yang tidak punya waktu untuk mengqadha, seperti orang yang lanjut usia tadi. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau kita bisa mengqadha, tentu itu lebih hati-hati. Ya, nah, kecuali kalau tidak sanggup lagi mengqadha karena tiap tahun hamil dan menyusui sehingga nggak punya waktu untuk mengqadha, itu beda lagi. Tapi kalau masih ada waktu dan dia bisa untuk mengqadha, maka lebih utamanya adalah mengqadha. Wallahu a'lam. Baik, masalah yang ke-11. Obat penghambat haid. Boleh nggak mengkonsumsinya? Ini sering ditanyakan oleh para ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, terutama satu kalau pas bulan Ramadan. Karena dia pengen bulan Ramadan itu full untuk ibadah, berpuasa, tarawih, dan lain sebagainya. Dan juga yang sering ditanyakan oleh para akhwat ummahat ketika umroh dan haji. Karena apa? Mumpung, ya, mumpung nih lagi di Mekah Madinah, mumpung lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sayang kalau kemudian nggak bisa ikut sholat, sayang kalau nggak bisa ikut tawaf. Akhirnya, ya, dia ingin untuk mengkonsumsi ya, obat penghambat haid. Apakah diperkenankan? Jawabannya boleh. Seorang wanita, ya, mengkonsumsi obat penghambat haid dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, obat tersebut tidak membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping apabila meminumnya. Jadi kalau sampai membahayakan, jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang kedua, ya, resep obatnya atas petunjuk dokter yang terpercaya. Jadi jangan dokter KW, ya. Jangan asal-asalan. Nanti malah bisa berbahaya. Ya, dan segala urusan dikembalikan kepada ahlinya. Karena kalau bukan ahlinya, dokter-dokteran, nanti malah bisa membahayakan. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Jika suatu masalah itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat. Yang ketiga, mendapatkan izin dari wali. Entah suaminya atau
Kalau dia belum nikah, misalkan, berarti minta izin kepada orang tuanya. Ya. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka boleh bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat penghambat haid agar dia bisa beribadah kepada Allah SWT secara optimal, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu ya tawaf dan lain sebagainya. Dan sebagai faedah bagi para akhwat, para ummahat, hendaknya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang darah haid, darah istihadah, darah nifas, karena ini banyak berkaitan tentang hukum-hukum permasalahan dalam kehidupan, berkaitan tentang sholatnya, berkaitan tentang puasanya, berkaitan tentang umroh atau hajinya, berkaitan tentang hubungannya dengan suaminya, ya. Karena kalau dia darahnya adalah darah haid atau nifas, berarti nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh berhubungan badan dengan suami, nggak boleh tawaf. Tapi kalau darahnya istihadah, kalau darah istihadah itu boleh apa tidak? Boleh, karena darah istihadah hukumnya seperti wanita suci. Seperti wanita suci. Artinya apa? Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib berpuasa, dia tetap boleh untuk berhubungan dengan suaminya. Karena hukumnya seperti hukum wanita yang suci. Nah, berarti harus membedakan mana yang darah istihadah, mana yang darah haid. Ya, jangan sampai dia begitu mahir, pandai mengikuti berita-berita artis selebritis, tapi nggak bisa membedakan mana haid dan mana istihadah. Ya, padahal itu banyak berkaitan, bersentuhan dengan hukum-hukum agama. Berikutnya, masalah yang ke-12. Hukum meratapi mayit. Ya. Atau yang disebut niyahah. Kalau bahasa Arabnya itu niyahah. Itu meratapi apa? Mayit. Meratapi itu bagaimana? Nangis tapi sampai histeris. Kenceng banget nangisnya. Ya, sampai satu kota baru dengar semuanya. Ya. Nah, ini nangis yang histeris seperti ini, apalagi sampai melukai. Kadang-kadang ada yang nangisnya itu berlebihan sampai melukai. Ya, benturkan kepalanya ke tembok, ada yang sampai nyayat-nyayat dengan apa? Pisau, ya. Atau ada yang sampai misalkan apa? Merobek bajunya dan lain sebagainya. Itu termasuk meratapi apa? Mayit. Dan ini termasuk perangai jahiliyah yang dilarang dan dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan meratapi mayit juga termasuk dosa besar. Oleh karenanya Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi mayit. Perhatikan di sini lafadznya yang diancam oleh Nabi adalah wanita, an-naihatu. Padahal laki-laki juga boleh apa tidak? Kalau laki-laki boleh nggak meratapi mayit? Nggak boleh juga. Laki-laki meratapi juga nggak boleh. Tapi di sini lafadznya perempuan. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukan ratapan kepada mayit adalah perempuan. Laki-laki ada, tapi nggak banyak. Karena laki-laki relatif biasanya lebih kuat. Bukan berarti mereka nggak sayang, nggak lembut hatinya, Bu ya. Tapi lebih apa? Kuat. Laki-laki itu
relatif lebih kuat. Makanya Allah menjadikan laki-laki itu sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, makanya kalau misalkan ditinggal mati oleh anak misalkan, itu yang paling kencang nangisnya ya, yang ibunya. Ya, kalau bapaknya ya sedih juga, tapi nggak sampai gulung-gulung gitu, nggak sampai. Ya, nah, jadi kenapa Nabi mengatakan wanita yang meratapi mayit? Padahal laki-laki juga nggak boleh meratapi mayit. Di sini dikhususkan untuk wanita karena mereka lah yang paling banyak apa? Melanggar, yang paling banyak meratapi mayit. Ya, kata Nabi, wanita yang meratapi mayit apabila dia tidak bertobat, maka akan dibangkitkan besok pada hari kiamat dalam keadaan dipakaikan padanya baju dari kudis dan baju dari ter. Tahu dari ter ya? Ter itu yang biasanya dipakai untuk aspal. Yang hitam, yang dipanasin. Bukan panas banget ya Bu ya? Ya. Nah, nanti orang yang meratapi mayit, wanita yang meratapi mayit, ya, nanti pakaiannya terbuat dari itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini salah satu faedah juga bahwa pakaian penduduk neraka salah satunya adalah dari ter. Ter itu yang biasa dipakai untuk aspal jalan itu. Baik. Intinya hadis ini menunjukkan ancaman bagi para wanita yang meratapi apa? Mayit. Ini juga menunjukkan bahwa meratapi mayit termasuk dosa besar karena diancam dengan ancaman neraka. Ini patokan dosa besar. Dan hikmah di balik larangan dari meratapi mayit ini adalah, ya, disebutkan di situ halaman 34 ya, ada beberapa hikmah kenapa dilarang meratapi mayit. Satu, karena meratapi mayit hanyalah akan menambah kesedihan. Tidak ada manfaatnya. Hanya akan menambah luka dan sedih dalam diri kita. Dan Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup bahagia, tenang, kuat, sabar. Ya, jangan larut di dalam kesedihan. Apakah nggak boleh menangis Ustaz ketika ada musibah? Boleh. Rasulullah juga dulu apa? Nangis, meneteskan air mata. Ketika ditinggal mati oleh siapa? Anaknya Ibrahim. Ya. Nabi SAW nangis, meneteskan air mata. Kata Nabi, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata ini menetes. Hati ini sedih ditinggalmu olehmu wahai Ibrahim. Tapi nangis itu ada dua. Nangis yang ya sewajarnya. Tidak sampai berlebih-lebihan, tidak sampai histeris, maka ini boleh. Ya, karena ini manusiawi. Kalau orang ditinggal mati oleh orang-orang yang dicinta, istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, wajar kalau dia kemudian apa? Sedih. Justru nggak wajar kalau ditinggal mati oleh istrinya malah ketawa misalnya. Nah, ini jangan-jangan malah berharap nih. Ya. Nah, tapi yang tidak boleh itu kalau nangisnya apa? Histeris, berlebihan. Ya, cerit-cerit, gulung-gulung sampai melukai. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama tadi, meratapi mayit hanya akan menambah apa? Kesedihan. Yang kedua, meratapi mayit berarti menunjukkan kemurkaan. Artinya dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, ya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, meratapi mayit tidak bisa merubah takdir. Emangnya kalau kita nangis
ya gulung-gulung histeris, ya suami kita yang sudah mati bisa bangun lagi, anak kita yang udah mati bisa ya kembali lagi, kan enggak. Jadi itu tidak bisa merubah apa? Takdir. Dan yang keempat, meratapi mayit menyalakan kembali api kesedihan. Yang tadinya sudah mau lupa, ya, tapi malah apa? Ingat kembali. Ya. Jadi ratapan mayit hukumnya apa? Haram, dan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Apalagi sampai melukai seperti orang-orang Syiah yang melakukan ratapan mayit pada cucu Nabi Husain di Karbala pada bulan Asyura. Mereka melukai dada mereka, kepala mereka, ya, sampai apa? Mengeluarkan darah. Nah, ini termasuk ratapan mayit yang terlarang. Dan termasuk larangan, termasuk niyahah juga, meratapi mayit juga. Tradisi sebagian masyarakat kita, bahkan banyak di masyarakat kita, yaitu upacara kematian. Selamatan atau tahlilan, ya, 7 hari, 40 hari, ya, terus tahunnya, 100-nya, 1000-nya. Ini termasuk ratapan mayit. Sebagaimana dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kunna na'uddu al-ijtima'a alal mayyit wa sun'atat ta'am minan niyaha. Kami para sahabat menilai bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit dan keluarga mayit membuatkan makanan untuk yang datang itu termasuk meratapi mayit, niyaha. Jadi ini menurut pandangan para sahabat ya, bukan saya. Kita cuma nukilkan saja. Para sahabat menilai bahwa itu termasuk bagian dari apa? Meratapi mayit. Jadi nggak boleh. Yang kedua juga, itu menyelisihi sunnah Nabi. Karena sunnahnya Nabi, kalau ada yang meninggal dunia, itu justru kerabat, tetangga yang dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga korban. Seperti dulu ketika Ja'far meninggal dunia, Nabi mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Ya. Kenapa? Karena dia sedih. Mungkin nggak sempat untuk bikin makanan akhirnya. Jadi, kalau ada yang meninggal dunia itu, justru tetangga kerabat yang dianjurkan bikin makanan, ngirim makanan, ngasih uang ya untuk keluarga korban, bukan malah membebani keluarga bikin makanan. Yang ketiga juga, ini tidak sesuai dengan logika akal sehat. Kenapa tidak sesuai dengan akal? Karena yang namanya makan-makan itu kalau suasananya seneng, ya, walimah nikah, akikoh, wajar kalau makan-makan. Karena suasananya suasana happy, seneng. Lah ini ada yang mati malah makan-makan, kan nggak masuk di akal. Ini sedih apa seneng ini? Orang ada yang mati kok malah makan. Makanya kadang heran juga. Ada orang mati kemudian malah makan-makan, ketawa-ketawa gitu ya. Ini seneng apa sedih? Itu nggak masuk di logika. Dan yang keempat, itu malah memberatkan keluarga. Ya, malah memberatkan keluarga. Padahal agama Islam itu agama yang mudah. Jadi, satu, bisa kita simpulkan acara seperti itu adalah tidak dibenarkan. Satu, karena menurut para sahabat itu termasuk meratapi mayit. Yang kedua, menyelisih sunnah Nabi, karena Nabi malah menganjurkan bagi kerabat atau tetangga, malah bikinkan apa? Makanan, bukan malah keluarga korban yang bikinkan. Yang ketiga, itu tidak sesuai dengan logika, akal sehat. Dan yang keempat, itu memberatkan.
ya, memberatkan. Nah, berikutnya ditambah lagi yang kelima tadi ya, itu hanya akan menambah kesedihan. Mungkin yang tadi 100 hari harusnya sudah lupa gitu ya. Nah, dengan ada acara itu jadi ingat lagi, ya, jadi sedih lagi. Berikutnya, ziarah kubur bagi wanita. Ziarah kubur bagi wanita. Ziarah kubur pada dasarnya disyariatkan. Karena ziarah kubur itu banyak hikmahnya. Walaupun sebelumnya, dulu di awal-awal Nabi melarang ziarah kubur. Karena dikhawatirkan terjerumus di dalam syirik. Ya, berlebih-lebihan kepada kuburan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu Nabi SAW membolehkan, bahkan menganjurkan. Karena di dalam ziarah kubur banyak sekali apa? Hikmahnya. Bisa mengingatkan kita kepada akhirat, bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Nah, masalahnya, apakah anjuran ziarah kubur ini berlaku untuk pria saja, ataukah mencakup untuk wanita juga? Nah, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan khusus untuk pria saja. Dan ini yang dikuatkan oleh ulama-ulama Saudi Arabia. Makanya kalau di Baqi misalkan, ya, nggak ada untuk perempuan diperbolehkan. Karena mereka mengambil pendapat bahwasanya yang ziarah kubur itu untuk laki-laki saja. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa Allahu a'lam dalam masalah ini adalah wanita juga diperbolehkan untuk ziarah kubur. Satu, karena hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu apa? Sama. Tidak boleh kita membedakan kecuali apabila ada dalilnya. Dan tidak ada dalil yang membedakan. Yang kedua, wanita juga butuh untuk pengingat mati. Kan tujuan dari ziarah kubur itu tadi untuk mengingatkan akhirat, mengingatkan kepada kematian. Dan yang butuh untuk ingat mati bukan hanya pria saja. Ya, wanita juga butuh. Ya. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi, hukum itu berputar bersama hikmahnya. Hikmah dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Ya, sekarang kita hidup, ya, suatu saat kita pasti akan mati. Sekarang kita mengantar saudara kita, sekarang suatu saat kita yang bakalan diantar. Sekarang kita mensolati, ya, jenazah sahabat kita, suatu saat kitalah yang bakalan disolati. Ya. Nah, dan kematian itu tidak pandang usia, ya. Kemarin mungkin dapat berita ada rombongan santri bin Bas, ya, 4 apa 5 itu meninggal dunia. Padahal usianya masih 16, 17. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya kematian itu tidak pandang usia. Di kuburan tidak ada tulisan khusus yang sudah tua. Nggak ada. Ya, semua kita kalau sudah waktunya ajalnya tiba ya akan mati. Hanya saja walaupun wanita boleh untuk ziarah kubur, tapi tidak boleh sering. Terlalu sering nggak bagus juga. Ya, dilarang. Kalau terlalu sering nggak boleh. Ada larangannya dari Nabi, la'anallahu zawaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Jadi terlalu sering ziarah kubur itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kalau dia sering ziarah kubur, khawatirnya melalaikan kewajiban dia terhadap suaminya, anaknya. Demikian juga wanita itu tidak sama seperti laki-laki. Ya, dia lemah. Khawatirnya nanti kalau dia terlalu sering di kuburan, nanti gulung-gulung di sana, histeris di sana, meratapi mayit di sana. Nah, kemudian yang ke-14, wanita safar tanpa mahram. Ya, nah ini banyak terjadi ini ya, wanita safar tanpa
mahram. Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Ya, sangat menjaga kehormatan wanita. Sangat memuliakan wanita. Sampai ada surat khusus, surat An-Nisa. Itu sebagai penjagaan dan penghormatan untuk kaum wanita. Salah satu bentuk penjagaannya, Islam melarang wanita safar tanpa mahram. Safar itu apa sih? Bepergian jauh. Ukurannya berapa? Jaraknya berapa? Dikembalikan kepada urf. Kalau menurut urf itu sudah sampai pada jarak safar, maka itu safar. Tapi kalau tidak sampai jarak safar, berarti boleh. Ya, berarti boleh. Misalkan Bandung Jakarta, urufnya safar atau tidak? Safar, berarti harus pakai mahram. Tapi kalau misalkan urufnya tidak sampai safar, berarti ya tidak mengapa, nggak harus sama mahram. Kayak misalkan ibu-ibu sekarang pergi ke masjid ini, ya taklim seperti ini, nggak mesti harus diantar oleh suami, karena bukan safar. Tapi kalau diantar juga bagus juga sih, ya. Tapi maksudnya bukan sebuah syarat karena bukan safar, ya. Tapi kalau safar, ya maka disyaratkan, diwajibkan harus disertai dengan mahram, suaminya, ayahnya, anaknya yang sudah balik, ya, saudaranya dan lain sebagainya. Nabi SAW mengatakan, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Bahkan dalam hadis, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata salasai layalin illa wa ma'ahadu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi di sini dikaitkan dengan iman. Kalau memang betul-betul dia beriman, maka dia tidak safar tanpa mahramnya. Dan perhatikan di situ limro'atin, wanita. Jatuh setelah la yahillu, tidak halal. Itu menunjukkan umum. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya, an-nakiratu fi siyakin nafyi tufidul umum. Isim nakirah jatuh setelah nafi, nafi itu larangan, la yahillu itu kan larangan ya. Maka itu menunjukkan umum, semua wanita. Baik wanitanya ya, wanita desa atau kota, wanita berpendidikan atau awam, wanitanya cantik atau mau bilang nggak cantik ya nggak enak gitu ya. Semua wanita cantik ya. Cuma cantik itu kan ada cantik yang ijma disepakati, ada cantik fihi khilaf. Masih ada perbedaan pendapat. Baik. Maksudnya ada cantiknya cantik banget atau setengah cantik ya itu. Jadi semuanya tidak boleh. Ya, sebagian orang mengatakan, oh yang nggak boleh itu kalau dia misalkan masih muda, kalau sudah tua mang nggak apa-apa. Siapa bilang? Ya, cantik itu relatif. Kadang-kadang ada orang malah senengnya yang sama yang tua, ada yang senengnya sama yang hitam malahan. Iya. Ya. Makanya perhatikan kadang-kadang mungkin kalau di luar negeri kadang ya, terutama ada yang orang bule malah carinya yang hitam malahan ya. Yang hitam. Dulu kita punya kawan orang Afrika, mereka bilang semakin hitam wanita itu semakin dicari malah. Jadi maksudnya cantik atau tidak itu apa? Relatif. Kadang menurut kita mungkin kurang cantik, tapi menurut orang lain apa? Cantik. Jadi makanya intinya kita tidak boleh safar tanpa mahram demi apa? Kebaikan. Ya, karena di sana banyak buaya-buaya darat, ya, kata-katanya manis, ya, berwajah manusia tapi berhati iblis. Ya,
Nah, maka demi penjagaan kepada kaum wanita, Islam melarang safar tanpa mahram. Ya, itu demi kebaikan para wanita. Bukankah sekarang banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual? Salah satunya adalah karena wanita safar tanpa mahram. Ya, nah, yang terakhir kita tutup dengannya, nikah sirri. Waduh. Ya, kenapa rame nih? Apakah ada yang tersindir? Baik, mudah-mudahan nggak ada ya yang tersindir ya. Baik. Tapi kebenaran harus disampaikan. Nikah siri yang dimaksud di dalam nikah siri itu ada dua macam. Ada nikah siri dalam artian nikah tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan. Tidak ada walinya, atau tidak ada saksinya, atau tidak ada maharnya. Maka pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang tidak sah. Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan tanpa wali dan tanpa dua saksi yang terpercaya. Baik. Yang kedua, dan ini yang kita maksud dengan nikah siri di sini, yaitu nikah siri yang memenuhi syarat-syarat agama. Ada wali, ada saksi, ada mahar, tapi tidak tercatat di KUA. Ya, tidak tercatat di KUA. Ya, Badan Pencatatan Pernikahan ya. Kantor urusan agama yang biasa mencatat apa? Pernikahan. Biasanya ditandai dengan kalau dia punya surat nikah. Undang-undang negara kita mewajibkan kalau ada di antara warga Indonesia yang ingin menikah, maka dia harus dicatat, tercatat resmi di tadi KUA tadi, Kantor Urusan Agama. Dan ini adalah undang-undang yang sah dan benar. Karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan, melindungi, terutama bagi para wanita. Ya, banyak yang ngeluh, ini termasuk beberapa kali banyak beberapa yang curhat bagi para akhwat ummahat, ya, banyak permasalahan. Salah satu faktornya adalah karena dia nikah siri. Ada masalah susah. Misalkan suaminya nggak pernah ngasih nafkah dia. Mau nuntut, nggak bisa. Mau di pengadilan, orang dia nggak ada apa? Surat nikahnya. Anaknya lahir, nggak bisa dapat akte kelahiran. Karena ya nggak ada surat nikah. Suaminya meninggal, dia nggak bisa nuntut harta waris juga. Karena nggak ada surat nikah. Jadi masalahnya apa? Ya, repot. Terutama bagi para akhwat dan ummahat. Oleh karenanya, bolehkah wanita ya nikah siri? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Walaupun syarat-syarat pernikahannya terpenuhi. Hanya perbedaannya, kalau nikah siri yang pertama, yaitu tidak ada wali, tidak ada saksi, maka pernikahannya tidak sah. Tapi kalau nikah siri yang kedua, dalam artian yang kedua, yaitu syarat-syarat pernikahannya itu terpenuhi, hanya saja dia tidak tercatat, maka tidak boleh dia berdosa, tapi pernikahannya tetap sah. Kenapa? Karena pencatatan itu bukan syarat sahnya nikah. Cuma dia nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena melanggar peraturan pemerintah. Ya, jelas di sini? Ya, dia berdosa, dia melanggar peraturan pemerintah, tapi pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Jadi ini murni karena dia melanggar undang-undang pemerintah. Dan peraturan pemerintah, selama itu tidak maksiat, maka wajib untuk ditaati. Seperti undang-undang lalu lintas.
Undang-undang lalu lintas itu ada dalilnya apa tidak? Di zaman Nabi sudah ada belum? Nggak ada. Tapi itu adalah wajib ditaati. Karena itu bukan maksiat. Jadi undang-undang pemerintah itu patokannya selama bukan maksiat, maka wajib ditaati. Yang nggak boleh ditaati itu kalau undang-undangnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kesimpulannya nikah tanpa pencatatan secara resmi itu adalah ya tidak boleh, tetapi secara agama pernikahannya adalah sah, karena itu tidak berkaitan dengan syarat sahnya pernikahan. Sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga, kalau misalkan ada orang yang sholat antara laki dengan perempuan berdampingan, ya tidak ada hijab, maka itu berdosa, salah, menyelisih sunnah, tapi sholatnya sah. Jadi harus dibedakan antara salah sama sah atau tidaknya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Insya Allah Ta'ala nanti akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Baik. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, ini ada beberapa orang yang mau bertanya dari tadi, ingin bertanya. Siap, ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau tanya yang poinnya 9, tidak ada perbedaan dalam tata cara ibadah sholat laki-laki dan perempuan. Ya. Apakah termasuk menempelkan kaki? Maksudnya terkadang kalau nempelkan kaki dengan teman sebelah gitu, dia geser lagi, terus ditempel lagi, geser lagi gitu. Dan lebih parah lagi kalau di kampung, seringkali kalau sholat berjamaah suka bawa sajadah, ibu-ibu sajadahnya besar-besar lagi. Jadi lebih parahnya jaraknya lebih jauh gitu. Nah, yang kedua ini masbuk, tentang masbuk Ustadz. Saya punya pengalaman, di sebelah saya ada ibu-ibu yang masbuk ketinggalan 1 rakaat setelah salam. Terus saya kasih tahu bahwa ibu tadi kurang 1 rakaat, jadi harus nambah lagi 1 rakaat, kata saya. Terus gimana caranya? Saya bilang karena saya juga tidak tahu ya waktu itu. Jadi saya bilang ibu takbiratul ihram lagi, kemudian tambah 1 rakaat dan salam gitu. Nah, apakah benar seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama tadi, untuk menempelkan atau merapatkan soft ya. Ya, merapatkan soft ya, mencakup untuk laki-laki dan perempuan juga. Karena tadi kaidahnya, hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan sampai ada dalil yang membedakan. Jadi termasuk masalah soft, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi wanita juga ya dianjurkan untuk merapatkan soft, meluruskan soft, ya. Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan dalam masalah ini. Tapi kalau misalkan orang sebelahnya nggak mau rapet gitu Bu ya, dia malah menjauh dari kita, jangan dikejar terus Bu. Nah, dikejar terus. Nah, geser terus, geser lagi sampai ke tembok. Ya, jangan juga. Kalau memang dia sudah nggak mau, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha melaksanakan ya, perintah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita untuk merapatkan soft, ya. Tapi kalau orangnya nggak mau, ya udah, dia yang berdosa. Tapi yang kedua tadi mengingatkan orangnya masbuk tadi ya, ketinggalan 1 rakaat, kemudian disuruh untuk nambah 1 rakaat. Udah benar, tapi kurang sujud sahwinya. Jadi kalau dia memang kurang 1 rakaat, berarti apa? Betul, harus menambahi 1 rakaat lagi. Ya, tapi setelah itu dia
hendaknya juga yaitu melakukan sujud sahwi karena kurang 1 rakaat tadi. Jadi setelah nambah 1 rakaat, ya entah sebelum salam atau sesudah salam, dia hendaknya melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Ya, habis itu salam. Udah gampang. Tadi sudah benar, ditambah sujud sahwi. Nah, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ada 2 kasus ini. Yang pertama, punya ibu punya balita. Nah kan anaknya itu sedang merangkak nih di bawah sholat. Nah kadang-kadang kan kalau misalkan ini gerakan kita itu ada yang maju kemana, itu anak takut jatuh atau gimana, kita berdiri dulu betulin atau tempelkan bantal dan sebagainya. Nah itu kan katanya lebih dari 3 gerakan dia termasuk batal, apalagi keluar dari, kalau istilahnya itu sejadahnya gitu Ustaz. Nah yang kedua itu ada kasus seorang ibu mempunyai penyakit hipertiroid. Maksudnya tadi Apa? gimana maksudnya? Anaknya keluar dari sajadah? Enggak, isi ibunya kan lagi sholat tuh, anaknya itu takut kemana, dia keluar dari sejadah gitu Ustaz. Apakah itu termasuk batal gitu? Oh iya. Nah, Karena ibunya keluar dari sajadah gitu ya? keluar dari sajadah, membetulkan dulu gitu Ustaz. Ya. Nah, yang kedua itu seorang ibu, dia punya hipertiroid Ustadz. Nah udah di sama dokternya itu dia nggak boleh hamil. Terus mengenai tadi juga hal ber-KB gitu Ustadz, katanya dia tidak boleh meminum atau ber-KB dengan yang hormonal gitu karena berhubungan dengan penyakitnya itu. Nah kalaupun ada kejadian sebetulnya sudah 1 kali dia hamil terus diaborsi gitu karena katanya gitu kalau hamil anaknya itu akan cacat, kalau enggak ibunya akan mati gitu kan. Nah kalau berulang seperti itu terus bagaimana hukumnya Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang pertama tadi, gerakan pertama, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau lebih dari 3 kali maka membatalkan sholat. Itu khurafat. Ya, ucapan sebagian orang bahwasanya kalau gerakannya lebih dari 3 kali maka berarti membatalkan sholat. Itu tidak benar. Yang sampai membatalkan itu tadi patokannya. 1, patokannya apa? Gerakan yang banyak. 2, terus menerus, dan itu tidak ada kaitannya dengan kebutuhan sholat. Ya, adapun lebih dari 3 kali, ya pasti membatalkan, maka itu tidak ada dalilnya. Baik. Yang kedua juga nggak ada dalilnya juga, kalau keluar dari sajadah berarti batal. Ya. Bahkan bukan sebuah syarat sholat harus pakai apa? Sejadah. Sajadah juga. Kita nggak pakai sajadah nih. Ya. Jadi bukan sebuah syarat ya. Jadi itu banyak khurafat ya. Lebih dari 3 kali batal, keluar dari sajadah batal, nanti dikit-dikit batal semuanya. Ya, jangan beragama kecuali apabila ada dalil. Kalau nggak ada dalilnya, jangan gampang-gampang membatalkan. Itu. Baik. Adapun yang kedua tadi masalah apa tadi? KB ya. Aborsi Ustaz. Aborsi. Oh iya, masalah aborsi. Nah, masalah aborsi ini luas, mungkin bisa dilihat dalam, saya punya buku sendiri tentang aborsi, tentang kejamnya aborsi. Di situ ada perinciannya. Ada perinciannya, jadi hukum aborsi itu ada perinciannya. Tapi secara umum, aborsi adalah haram. Secara umum. Secara umum, hukumnya haram. Kecuali kalau kondisi darurat. Kecuali kalau kondisi darurat, di mana para dokter terpercaya mereka setelah melakukan penelitian mengatakan bahwasanya ini harus diaborsi. Kalau tidak, maka ini bisa membahayakan ibunya atau membahayakan anaknya. Ya. Ustaz, itu kan tadi kata dokternya juga kalau hamil si ibu itu anaknya janinnya itu akan cacat kalau dilahirkan, terus ibunya juga berbahaya. Nah itu kan ber-KB juga tidak boleh karena sistem hormonal.
Nah, kalaupun kejadian sampai hamil terus berulang lebih dari 2 kali harus aborsi, hukumnya bagaimana gitu Ustaz? Nah itu tadi harus pertama, kalau cuma sekedar misalkan tadi ya cacat itu ya, apakah itu sudah dikatakan sebagai darurat atau tidak? Karena cuma sekedar cacat itu tidak sampai kepada hukum darurat. Yang darurat itu kalau sampai kita ya membahayakan nyawa kita, ya membahayakan nyawa kita. Jadi kalau memang kita sudah misalkan hamil dan sudah lebih dari 4 bulan, walaupun dokter mengatakan wah ini nanti anaknya cacat, nggak ada masalah, ya tetap saja lanjutkan kehamilannya, karena itu bukan alasan yang syar'i untuk aborsi. Kalau cuma sekedar cacat ya, itu bukan alasan yang syar'i, karena dia tetap nyawa yang harus dijaga. Dan itu belum pasti juga. Itu belum pasti juga. Beberapa kali kejadian, beberapa orang yang sudah divonis oleh dokter bahwasanya anaknya nanti akan cacat, ternyata dia selamat tanpa cacat. Jadi itu kan dokter itu bisa benar bisa salah tadi. Tapi kalau sampai betul-betul serius mengancam nyawa, ya nyawa ibunya, nyawa anaknya memang harus dihilang. Nah itu yang dikatakan darurat. Tapi kalau cuma sekedar cacat, oh ini nanti kurang ini kurang itu, maka selama sudah ditiupkan ruh maka tidak boleh untuk melakukan aborsi. Jadi patokan utamanya hukum asal aborsi adalah haram. Tidak boleh melakukan aborsi kecuali kondisi darurat. Dan darurat ini yang memutuskan adalah para dokter yang terpercaya. Darurat itu bukan cuma karena oh nanti cacat, tidak, itu bukan darurat. Kalau cuma sekedar cacat itu bukan darurat, tapi membahayakan nyawa. Ini kalau misalkan ini nggak diaborsi, maka ibunya akan mati. Nah itu yang namanya apa? Darurat itu. Nah kalau cuma sekedar cacat maka itu bukan darurat. Jelas ya Bu ya? Ustadz, berapa pertanyaan tadi Ustadz? Baik. Tadi sudah berapa tadi? 2 Ustadz. Dua. Satu lagi. Satu lagi ya. Satu Dan lagi. hadiahnya untuk yang bertanya. Iya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Mau bertanya, benar atau betul aturan untuk Benar atau betul? Ya sama-sama. ya, maksudnya yang benar dan betul tentang sholat berjamaah wanita semua Ustadz. Untuk imamnya itu apa dia di depan atau sejajar dengan jamaahnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk wanita, maka imamnya betul, dia tidak di depan. Tetapi sejajar dengan saf awal dan di tengah-tengahnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah. Ada bahwasanya beliau mengimami dan beliau posisinya di mana? Di di saf awal. Di tengah-tengahnya, soft awal. Artinya tidak seperti kalau laki-laki kan berarti apa? Dia di depan gitu ya. Nanti jamaahnya atau makmumnya dia di belakang. Kalau perempuan tidak. Imamnya berada di soft pertama di tengah-tengah. Misalkan ini ada soft yang pertama. Soft yang pertama. Nah, di tengah-tengahnya di situ imamnya. Jadi sejajar dengan makmum yang lain. Baik, saya kira cukup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.